baik-baik saja kan? Iya, syukur puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini. Selamat hari Minggu buat semuanya, dan salam juga buat keluarga yang ada di rumah ya. Dan ajak papa mamanya untuk sama-sama beribadah dengan kalian juga, ya, supaya bisa nyanyi bersama, bisa dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kapan lagi? Ini waktunya, walau dari rumah, kita bisa bersama dengan orang tua kita untuk beribadah. Ayo, sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Ayo, kita sama-sama bangkit berdiri. Sekolah minggu, tahu tidak? Matahari terbit dari mana? Iya, dari sebelah timur. Pintar sekali ya yang bisa jawab. Dan kalau terbenamnya di sebelah mana? Oke, bisa jawab ya. Di sebelah barat. Iya, sama-sama kita nyanyi lagunya. Dari terbit matahari. Ayo. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau beribadah memuji nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar Roh Kudus menuntun kami di Minggu Rogate ini. Ajari kami Tuhan, agar kami tetap berdoa kepadamu. Amin.
Anak-anak sekolah minggu, ayo supaya lebih semangat dan bersuka cita, kita nyanyi lagi lagunya. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berkumpul dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang yang punya saudara di rumah saat ini, ajak semuanya berdiri semuanya di kiri atau di kanan adik-adik. Kita nyanyi cuip-cuip. Nanti kalau gerakannya pas lagunya, kita yang gerakannya seperti ini. Tangan yang di sebelahnya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Boleh kan? Ya, kita coba nyanyi sama-sama ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Yo, kakak mau tanya nih, adik-adik sekolah minggu ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ayo coba diingat-ingat dulu. Nah, ingat kan? Ayat hafalan minggu lalu tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 21a. Adik-adik sekolah minggu, di minggu ini kita punya ayat hafalan yang baru, yaitu tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b.
Jadi adik-adik sekolah minggu, ayo kita sama-sama ucapinnya ya. Ayo sama-sama. Dua-dua ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Jadi sekarang ini waktunya untuk adik-adik sekolah minggu untuk mengucapkannya dan menghafalkannya. Oke? Ayo buat adik-adik sekolah minggu. 1, 2, 3, ya. Oke, mantap. Jadi, ayat hafalan minggu ini artinya adalah kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak melihat, tapi dengan iman kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita, selalu memberkati kita, dan selalu menemani kita. Untuk itu, kita tetap percaya, dan percaya dengan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya Yesus bangkit. Kalian juga percaya Yesus bangkit? Yes, kita percaya Yesus bangkit. Mari sama-sama kita serukan, kita bernyanyi, bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, banalah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Segalanya. Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua. Apa kabar? Semoga semua kita dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berikan kami waktu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik, dan dapat mengerti, dan juga melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan firman ini, supaya setiap kami dapat diberkati di dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam Kristus Yesus yang telah bangkit, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca teks khotbah kita di hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan, kita ikuti bersama ya. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Kristus.
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan teks khotbah kita di minggu ini. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan hidup di dalamnya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, minggu ini disebut dengan Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa. Apakah kita semua rajin berdoa? Semoga kita semua anak-anak yang rajin berdoa. Dan tema kita adalah, aku percaya Yesus sudah bangkit. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah pernah mendengar bahwa Yesus itu telah bangkit. Kita akan lihat ada gambar bagaimana Yesus itu telah bangkit dari kuburnya. Dan gambar itu ketika Yesus keluar dari liang kubur dan di sana ada malaikat yang menemaninya. Dan waktu kebangkitan Yesus itu, siapa ya yang pertama menyaksikan bahwa Yesus itu sudah bangkit? Kita tahu ada 3 perempuan yang pagi-pagi benar mereka berangkat ke kuburan dengan maksud untuk membuat minyak-minyak yang wangi, dan bagaimana mereka berharap supaya tubuh Yesus tidak busuk, dan mereka membuat rempah-rempah. Tapi sebelum mereka masuk, sebelum mereka sampai di tempat itu, ternyata mereka telah temukan bahwa kuburan telah kosong. Dan di sana ada Yesus yang mengatakan, siapa yang kalian cari? Dan mereka mengatakan, kami mau bertemu, kami mau mencari Yesus yang telah dikuburkan di tempat ini. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, kenapa kalian mencari orang yang hidup di tempat yang mati? Itu membuktikan
bahwa Yesus itu sebenarnya dia telah hidup, dia telah bangkit, dan dia ada bersama dengan mereka. Yesus telah bangkit. Apakah kita percaya bahwa Yesus itu telah bangkit? Siapa yang percaya? Ya, memang Yesus telah bangkit. Karena kalau Yesus tidak bangkit, sebenarnya sia-sialah semua firman Tuhan yang telah diberitakannya selama ini. Karena kebangkitan Yesus adalah kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana, apa maksud daripada kebangkitan Yesus itu. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat yang sangat luar biasa. Ia bangkit dari kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah kehidupan kita, menjadikan semua menjadi baru. Dan orang yang percaya akan kebangkitan Yesus, dialah menjadi orang yang pemenang. Kabar baik inilah sebenarnya yang akan disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan pada waktu itu. Dia akan menyampaikan firman Tuhan itu di kota Korintus, di mana kota Korintus itu adalah kota pelabuhan, dan di sana perlu banyak orang yang mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Kristus, kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia berkuasa. Kuasanya di dalam seluruh yang diciptakan Tuhan. Dia itu adalah Sang Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan, dan setiap orang yang hidup di dalamnya tidak ada yang sia-sia. Hal inilah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang yang ada di Korintus. Dan inilah yang telah kita baca dari ayat yang pertama tadi sampai dengan ayat ke-11. Dia mau mengatakan ketika Yesus bangkit, dia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Ada berapa tadi dikatakan? Ada juga yang sampai 500 orang sekaligus. Mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dan Paulus mau katakan di ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Maka hanya melalui Tuhan Yesuslah kita mendapat jaminan bahwa kita diselamatkan dan kita dimenangkan dari dosa dan maut. Apa yang disebutkan dengan dosa? Apa yang disebutkan dengan maut? Siapa yang tahu? Apakah itu dosa? Ya, apakah itu maut? Itu adalah karya iblis yang selalu membuat kita untuk tidak takut kepada Tuhan. Maka atas kebangkitan Kristus kita telah dimenangkan. Kita menjadi pemenang, anak yang sudah dimenangkan, karena di dalam Dia kita akan diajar untuk melakukan yang terbaik, yang penuh dengan kasih. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Yang perlu kita lakukan ialah pengenalan akan Yesus Kristus yang sudah berjuang untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan bahwa Dialah juru selamat kita? Yaitu melalui firman-Nya, melalui kesaksian kita, melalui ibadah kita, dan melalui iman kita. Nah, dari peristiwa kebangkitannya, kita harus mengenal Kristus. Tuhan Yesus sudah menang dan menampakkan diri
kepada Kefas, ke-12 muridnya, dan kepada 500 saudara, Yakobus dan Paulus. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kebangkitan Kristus ini. Yang pertama, bahwa kita harus memiliki iman yang kokoh. Dan yang kedua, iman bahwa Yesus telah mati untuk kita. Yesus telah mati supaya kita hidup. Dan iman bahwa Yesus berkuasa atas segala kematian. Karena kasih karunia dalam Yesus kita diselamatkan. Dan karena kita diselamatkan, maka ada kehidupan. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus bangkit? Yang pertama, untuk menggenapi hukum Taurat. Seperti apa yang dituliskan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 8, dikatakan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, jadi nubuatan itu telah digenapi di dalam kebangkitan Yesus. Terus yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit? Bahwa kebangkitan Yesus adalah membawa kemenangan. Kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Maka dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita. Adik-adik sekolah minggu, bagian yang ketiga, dikatakan di sini bahwa yang menjadi dasar iman, kepercayaan orang Kristen adalah karena Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus bangkit dan kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya dan yang beriman kepadanya. Dan yang keempat, untuk memberitakan, untuk memberikan juga yang namanya amanat agung. Amanat agung itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, termasuk kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dan itu bisa kita baca dalam kitab Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, di sana dikatakan bahwa pergilah. Nah, jadi setiap orang harus mau memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus adalah Sang Juru Selamat, dan kita ini adalah murid-muridnya. Jadi tugas kita sebagai murid Kristus adalah untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Nah, sekarang kita akan merenungkan apakah kita sudah percaya akan kebangkitan Kristus. Tentu ini menjadi pertanyaan kepada kita semua dan kita harus menjawabnya. Paling tidak kita memberikan jawaban dalam hati kita masing-masing. Pertanyaannya sekali lagi, sudahkah kita percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit? Tentu jawabannya adalah pasti kita percaya. Karena dengan kebangkitan Kristus kita dimenangkan, dan di dalam kemenangan itu kita menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, orang-orang yang telah percaya bahwa Yesus telah bangkit, dia adalah orang-orang yang selalu bersuka cita
Karena di dalam Kristus yang telah menang, dia diberikan kekuatan, dia diberikan sukacita, supaya di dalam kehidupannya selalu mau menyatakan, memberitakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Salah satu bukti daripada dia percaya akan kebangkitan Kristus, seperti apa yang disebutkan dalam minggu kita ini, Minggu Rogate, adalah berdoa. Berarti anak sekolah minggu yang telah percaya kepada Yesus, dia harus adalah menjadi anak yang rajin berdoa. Menjadi anak pendoa. Dia harus ikut terus berdoa supaya kebaikan-kebaikan Tuhan itu dapat dirasakan juga oleh orang lain. Nah, jika kita telah mengatakan percaya bahwa kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan bagi kita, salah satu buktinya seperti yang saya bilang tadi adalah rajin berdoa. Ketika orang berdoa, di sana dia merasakan kekuatan kuasa bahwa Tuhan itu selalu menolong dan memberikan kepadanya kekuatan, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Coba kita lihat, ada lagi foto-foto, ada lagi gambar tentang bagaimana anak yang rajin berdoa. Nah, tadi yang pertama gambarnya tentang anak bersama dengan guguknya, dia bisa berdoa bersama ketika bangun tidur. Apakah kalian juga adalah orang-orang yang rajin berdoa ketika bangun tidur? Bagaimana juga anak ketika dia ada di sekolah? Kita lihat gambar yang kedua. Anak di sekolah itu pun dia harus rajin berdoa. Kenapa? Karena di sekolah itu bisa saja orang membuat kita menjadi seorang yang tidak taat, tidak mau diatur. Tapi ketika kita mau berdoa, di sana Tuhan akan memimpin kita supaya hati kita dengan baik dapat melakukan berdoa dengan baik, dan semua kita akan menjadi bersukacita dalam mengikuti pelajaran. Dan anak sekolah minggu berarti orang yang telah percaya kepada Yesus bahwa dia telah bangkit, dia wajib berdoa dan mendoakan semua orang, saudara, gereja, bangsa dan negara, pemerintah kita, khususnya keluarga-keluarga yang berdampak COVID-19. Kita tahu bagaimana kita sekarang menghadapi dengan begitu banyak kesulitan, keterbatasan, tapi kita harus semangat, kita harus mematuhi segala aturan pemerintah yang bisa membuat kita untuk semakin bisa cepat menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, anak sekolah minggu, mari bersama-sama untuk selalu berdoa dan teruslah berdoa. Karena doa orang yang tulus, doa orang yang benar, itu akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Jadilah anak pendoa, karena di dalam doamu, di sanalah karya Tuhan nyata. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan angkat pujian ini yang berjudul Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Kita nyanyikan bersama yuk. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu sobat kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Sang penebus juru selamat dunia. Terima kasih. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau telah
bersabda, berfirman kepada kami, ajar kami untuk kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu, dan kami boleh dengan sukacita menjadi anak-anak yang pendoa, yang bertanggung jawab mendoakan gereja, pemerintah, keluarga, saudara-saudara, dan secara khusus dalam masalah kami dengan COVID-19 ini. Begitu banyak masalah yang terjadi ya Tuhan, kiranya Engkau dengan pertolongan-Mu supaya semua boleh kembali berjalan dengan baik. Dengan sukacita kami boleh melakukan pekerjaan kami lagi dengan baik. Dan kiranya COVID-19 ini cepat berlalu dari dunia ini, supaya kehidupan kami terberkati di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami, di dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita berdoa, doa syafaat, mari kita bernyanyi Lingkupiku. Shalom anak sekolah minggu. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami anak-anak sekolah minggu sedang memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami senang bertemu dengan teman-teman kami. Kami senang bersukacita bertemu dengan Tuhan melalui ibadah ini. Kami tahu bahwa Tuhan cinta kami. Tuhan mencintai anak-anak. Dan kami juga mencintai Engkau ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu ini dalam tumbuh kembang kami satu lepas pribadi, sehingga kami menjadi takut akan Engkau dan setia terhadap tuntunan-Mu. Ya Bapa di surga, kami mendoakan orang tua kami di rumah kami masing-masing, abang, kakak, dan adik-adik kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Berkatilah kiranya orang tua kami, sehingga mereka dalam pekerjaannya masing-masing boleh mendapat berkat dari Tuhan, agar Tuhan melalui berkat-Mu mencukupkan segala kebutuhan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga orang tua kami dengan senang dan sukacita, sehat-sehat,
walafiat untuk membimbing kami, mendidik kami, dan membesarkan kami, memberikan kebutuhan-kebutuhan kami di sekolah dan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, kiranya Engkau juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka kuat dan semangat dan bersahaja mendampingi kami anak-anak sekolah minggu, memberitakan Injil kepada kami, supaya kami mengerti dan membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Juru Selamat kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami juga, dan berdoa untuk pelayan-pelayan gereja, pendeta, penginjil, vikar, magang, sentua, samas, dan semua Tuhan pelayan-pelayan lainnya. Tuntun mereka untuk bergandengan tangan, takut akan Tuhan, sehingga mereka setia melaksanakan tugasnya masing-masing dengan rendah hati, dengan takut akan Dikau ya Tuhan. Sebab mereka itu adalah pelayan-pelayan yang Tuhan sudah pilih untuk memberitakan Injil-Mu di dalam gereja kami, juga kepada kami anak sekolah minggu, dan di tengah-tengah masyarakat kami. Kami berdoa juga Bapa kepada pemerintah kami, negara kami Indonesia ini yang sedang mengalami musibah, yaitu COVID-19. Tuhan, kami harus diam di rumah, tinggal di rumah, belajar di rumah, dan ada juga orang yang harus bekerja dari rumah, sebab kami harus ikut untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, sehingga tidak tersebar kemana-mana. Oh Bapa di surga, tolonglah kami, bangsa Indonesia ini, supaya tidak terkena virus corona ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemerintahan kami, Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin wakil presiden kami, dan segala menteri yang ada di Indonesia ini, TNI dan Polri, para medis, dokter, perawat, bidan, semua Tuhan yang menangani yang terpapar virus corona. Biarlah Kau selamatkan mereka dengan segala cara-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya masalah COVID-19 ini segera berakhir dari negara kami ini. Tuhan Maha Kuat, Maha Kuasa untuk menghentikan penularan itu. Kami anak-anak sekolah minggu yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah negara kami Indonesia dan di tengah-tengah gereja-Mu di masyarakat ini. Ya Bapa, kami anak-anak sekolah minggu, kiranya kuatkan kami, berikan kepintaran, hikmat dan bijaksana, supaya kami betul-betul mempergunakan waktu kami untuk belajar, tidak menyia-nyiakannya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak yang baik, pintar, dan beriman di dalam Tuhan. Sebab Engkau mencintai setiap orang yang mau berserah ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, inilah permohonan kami yang kami mohon di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tentunya sudah mempersiapkan persembahan kan?
Ayo sekarang kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersama lagunya Di Sini Aku Bawa Tuhan. Nanti lagu Simalungunya juga kita nyanyikan ya. Ijon adong huboan Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ijon adong huboan, ijon adong huboan Tuhan. Galangan ni goluku nadopi neremu sadia mah hargani Tuhan. Marimbang pasu-pasu nadopi neremu Shaloma Tuhan malas maurmu. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami, dan atas berkat-Mu kami boleh juga mengumpulkan persembahan kami pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dapat dipakai untuk semakin memuliakan Engkau. Tambahkan kami sukacita, tambahkan kami berkat-berkat-Mu, supaya kami pun bisa menjadi berkat kepada orang lain. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami. Di dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganu pasada urnami asetorangganu seng boy dalanon nami san lakana torsa dopham hasumon nami torang age huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita aminkan bersama. Amin. Amin. Kita nyanyikan amin, amin, amin. 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 Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan memberkati.